Martin Paes semakin dekat hijrah ke Serie A setelah dibidik Empoli. Fabrizio Romano selaku pakar transfer menyebut sang kiper jadi buruan utama skuad Biancoscudati. Jika resmi bergabung, Paes akan memperpanjang daftar pemain berdarah Indonesia di Serie A. Sebelumnya ada Raja Nainggolan, Emil Audero, hingga Jay Itzes yang baru promosi. Bang Jai kabarnya juga masih berusaha diboyong Torino untuk mengikuti jejak Paolo Vanoli. Bagaimanakah kualitas hebat bintang skuad Garuda menembus Serie A? Tradisi darah Indonesia di kasta tertinggi Italia. Kompetisi Serie A sudah sangat melekat untuk para pemain Indonesia. Era tersebut dimulai saat PSSI mengadakan kerjasama dengan otoritas sepak bola Italia. Saat itu PSSI mengirimkan anak-anak muda berbakat dalam tim bernama Primavera. Bibit-bibit pemain muda Indonesia diambil dari Diklat Ragunan Jakarta. Proyek ini didanai oleh pengusaha Nirwan Bakri bekerjasama dengan Sampdoria. Sejumlah pemain seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Kurnia Sandi, dan Bima Sakti jadi angkatan pertama. Kurniawan Dwi Yulianto mengungkapkan sempat kaget melihat kemajuan sepak bola Eropa. Pemain berjuluk si kurus ini bahkan pernah masuk ke skuad utama Sampdoria. Kurniawan diikut sertakan dalam rombongan skuad Blu Cerciati saat melakoni tur pramusim ke Asia. Dirinya berada satu tim dengan pemain hebat seperti Roberto Mancini dan Ruud Gullit. Nasib baik Kurniawan sangat berbeda jauh dengan sahabatnya Kurnia Sandi. Ex-kiper Persik Kediri ini hanya menjadi kiper lapis ketiga di Sampdoria. Kurnia Sandi sebenarnya punya kesempatan emas menjalani debutnya di Serie A. Namun impian tersebut kandas karena surat administrasinya yang belum dilengkapi PSSI. Kalau diingat sedih juga saya, kesempatan sudah di depan mata. Pelatih bilang saya masuk tim inti, ucap Kurnia Sandi. Kemunculan talenta berdarah Indonesia di Serie A dilanjutkan Raja Nainggolan. Karir pemain berdarah Batak ini meroket saat memperkuat Cagliari Calcio selama 4 musim. Bersama skuad Rosso Blu, pemain kelahiran Antwerpen ini mencatat 188 penampilan. Kehebatan Nainggolan langsung bikin AS Roma terpikat untuk memboyongnya pada 2014. Skuad Giallorossi merogoh kocek senilai 18 juta euro untuk merekrut sang pemain. Bersama AS Roma, harga transfer Nainggolan meningkat drastis hingga menyentuh 45 juta euro. Dengan mahar tersebut, sang pemain akhirnya berlabuh ke Inter Milan pada 2018. Sayangnya Nainggolan gak pernah berseragam timnas Indonesia. Sang pemain lebih memilih untuk memperkuat Belgia sejak timnas kelompok umur U16. Selain Nainggolan, masih ada Tijani Reinders yang memperkuat AC Milan. Pemain keturunan Maluku ini berhasil menjadi nyawa permainan Rossoneri di musim lalu. Reinders juga sempat disorot saat memakai nama Lekam Topesi di belakang jersinya. Momen ini terjadi saat AC Milan merayakan Hari Ibu Internasional pada 12 Mei. Nama Lekam Topesi merupakan nama marga ibu Reinders yang berasal dari Maluku. Kemudian ada Emil Audero yang juga masih bermain di Serie A hingga musim lalu. Kiper berdarah Mataram ini bahkan sukses mencicipi Scudetto bersama Inter Milan. Jay Itzes diburu klub Serie A. Rombongan pemain Indonesia di Serie A bakal dilanjutkan oleh Jay Itzes. Bek tengah skuad Garuda ini sukses menjadi pemain kunci Venezia yang promosi ke Serie A. Wajar jika Itzes menjadi perbincangan hangat oleh publik Italia karena tampil solid. Media Tutto Venezia Sport memuji tinggi permainan Bang Jai di final playoff Serie A. Para pemain Cremonense nggak pernah bisa melewatinya. Pertahanan Venezia selalu aman. Jay Itzes selalu bermain dengan tenang untuk mengawal pertahanan Venezia, kata media lokal Venezia ini. Namun, Bang Jai nampaknya nggak bakal kembali membela skuad Laguna di musim depan. Pemain berdarah Jawa ini sempat bikin heboh setelah menyebut akan bergabung ke Inter Milan. Inter Milan tertarik mendatangkanku dari klub Venezia FC pada musim depan 2024-2025. Mohon doanya agar semuanya berjalan dengan lancar, tegas Itzes. Mendengar kabar itu, netizen tanah air langsung berharap transfer ini segera terwujud.
Pasalnya, nama Indonesia bakal semakin harum jika Idzes hengkang ke Inter Milan. Juara bertahan Serie A ini juga terkenal lihai memoles bakat pemain potensial berharga murah. Bang Jai diprediksi akan semakin hebat di bawah asuhan Simone Inzaghi. Sayangnya, ketertarikan Inter Milan ternyata cuma isapan jempol belaka. Skuad Nerazzurri nggak kunjung bergerak cepat mengamankan tanda tangan Jai Idzes. Namun, Bang Jai malah dapat banyak tawaran dari klub Serie A lainnya. Torino secara terang-terangan menyampaikan ketertarikannya kepada bek 24 tahun itu. Skuad Toro memasukkan nama Idzes untuk mendukung proyek pelatih baru Paolo Vanoli. Kabar transfer Bang Jai ke Torino bahkan sudah diberitakan oleh jurnalis Italia. Giacomo Morandin menyebut, skuad Toro sudah mulai bernegosiasi dengan Idzes. Selama akhir pekan ada pertemuan pertama antara Torino FC dan Jai Idzes. Pembicaraan dilakukan untuk mencapai kesepakatan transfer. Torino akan mencoba meresmikan 2 bek setidaknya dalam beberapa hari ini. Tulis Giacomo di akun sosial media X. Namun, Torino dikabarkan harus bersaing ketat dengan Parma yang juga meminati Idzes. Media Tuttosport menyebut, skuad Gialloblu terpukau dengan kualitas Idzes bersama Venezia. Pemain bertahan Venezia itu telah menunjukkan kehebatannya yang luar biasa di musim lalu. Jai Idzes berkontribusi penting bagi promosinya Kota Laguna itu ke Serie A, tulis Tuttosport. Namun ketertarikan Parma terhadap Bang Jai diprediksi lebih kecil dibanding Torino. Selain itu, Idzes juga punya motivasi tambahan untuk membela skuad Toro. Pemain kelahiran Mierlo ini berambisi kembali bereuni dengan alenator Paolo Vanoli. Martin Paes segera berseragam Empoli. Kabar membahagiakan juga datang dari Martin Paes yang tiba-tiba diincar Empoli. Rumor kepindahan sang pemain bahkan sudah dikabarkan oleh pakar transfer seperti Fabrizio Romano. Empoli sudah mengirimkan proposal ke FC Dallas untuk kiper Belanda Martin Paes. Negosiasi sedang berlangsung mengenai peminjaman dengan klausul wajib membeli. Karena FC Dallas ingin Paes pindah secara permanen. Persyaratan pribadi sudah disetujui, tulis Fabrizio. Netizen Indonesia pun merasa bangga namun juga sedikit geram dengan Fabrizio. Pasalnya sang pakar transfer masih menyebut Paes sebagai kiper Belanda. Padahal sang kiper sudah resmi menjadi WNI sejak bulan Mei lalu. Hanya saja proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI masih terhambat di pengadilan CAS. Kabar transfer ke Empoli ini sekaligus meredakan rumor Paes diburu klub Bundesliga. Dilansir dari Transfermarkt, belum diketahui klub Jerman mana yang meminati jasa sang kiper. Menariknya, Paes akan menjadi kiper termahal Empoli jika transfernya berjalan sukses. Pasalnya, skuad Bianco Scudatti hanya memiliki kiper termahal seharga 5,21 miliar rupiah. Sedangkan nilai transfer Paes jauh, berada di kisaran 26,7 miliar rupiah. Sayangnya kedatangan sang kiper ke Empoli sempat ditolak habis-habisan oleh legenda Italia seperti Walter Zenga. Dirinya menyebut skuad Bianco Scudatti harusnya merekrut Ionut Radu selaku kiper timnas Rumania. Saya akan lebih suka merekrut Ionut Radu dibandingkan Martin Paes, karena dia melalui musim dengan baik di Prancis bersama Ajax Auxerre, sindir Zenga. Meski diremehkan, Paes bakal jadi tambahan fantastis untuk mengawal gawang Empoli. Pasalnya, performa sang pemain masih terus menanjak bersama FC Dallas di kompetisi MLS. Dengan banyaknya bintang Indonesia yang menembus Serie A, akankah punggawa skuad Garuda bisa menguasai kasta tertinggi Italia?